Kalau seperti itu sebenarnya hanya sangat simpel saja. Masalahnya Haryadi Suyuti itu kita surati dari 2013 untuk audiensi, nggak mau ketemu. Ini kan masalah kemauan, bukan kemampuan ya. Kalau kemampuan, wali kota itu bukan dewa, bukan yang bisa melakukan apapun, tetapi kan bisa menyerap aspirasi untuk didengarkan, kita diskusikan, terus kita follow up dari situ. Selamat datang di podcast Demkres. Kali ini bersama saya Rahma. Hari ini saya ditemani sahabat saya, abang saya, aktivis senior di Jogja. Kenalan dulu, Mas. Halo, saya Dodo Jogja, saya dari Miliran, dari warga berdaya, korban sumur kering karena Five Hotel. Jadi Mas Dodo ini selalu melakukan aksi-aksi spontan, bukan spontan ya, aksi-aksi yang kontroversial. Jadi ada beberapa aksinya yang sangat terkenal di salah satu film dokumenter, yaitu yang berjudul Di Belakang Hotel. Beliau mandi menggunakan tanah, kalau nggak salah ya Mas ya, sikat gigi pakai tanah. Itu yang mau disampaikan itu apa sih Mas? Ya jelas dong Mbak, Indonesia ini kan tanah air saya. Jadi kalau nggak ada air ya pakai tanah. Protesnya ya kalau kayak apa di Islam ada tuh kalau nggak pakai ada air. Oh, tayamum. Artinya kan kalau tidak ada air ya pakai tanah. Nah itu sarkas saja toh bahwa kenapa mandi pakai tanah di Jogja yang air tanahnya hampir 99% warga Jogja itu bergantung airnya pada air tanah. Artinya nih sampai ada orang yang mandi tanah itu kan berarti kebangetan sekali. Pengelola negara ini, pengelola kota atau daerah ini kan kebangetan sekali sampai warganya mandi pakai tanah. Tapi Jane ki izin pembangunan hotel di Jogja itu sudah jelas ya, sudah ada peraturan wali kota kalau nggak salah ya Mas ya, bahwa setiap hotel atau bangunan yang menggunakan air itu wajib menggunakan air PDAM. Jika tidak, itu nanti akan ditindak. Jadi kayak misalnya ditutup. Nah, kalau menurut teman-teman dari warga berdaya Jogja itu tuh tindakannya memang sudah jelas. Maksudnya sudah kayak apa ya? Atau cuma gertak atau cuma gimana itu? Ya sama lihat aturan itu tahun berapa? Kalau nggak salah peraturan wali kota 2014. Ya. Sedangkan izin wali kota yang inisialnya Hasu ini, ya udah enak ya Hasu ya, HS. Okay. Ini kan ya Haryadi Suyuti maksudnya kan. Itu bukan inisial Mas? Bukan, kalau diinisialkan kan Hasu atau HS lah biar enak ya. Hasu kan enak. Walaupun ya kasihan Hasunya. Jadi dia kan terpilih dulu kan wakil wali kota, terus dia terpilih wali kota 2012 periode 2017 ya. Artinya dari 2012 sampai 2014 itu kan sudah ada masalah banyak sekali. Misalnya dia membuat moratorium penghentian izin hotel dari 2014 sampai 2016 kalau salah dikoreksi. Ya. Itu kan kayak bis kota itu loh. Sementara izin yang masuk sudah 106 izin hotel atau 104, saya lupa, bisa dikoreksi atau bisa dicek di media sosial, ada semua datanya. Itu kan ibaratnya kayak oke, 2014 per 31 Desember 2013 itu terakhir. Jadi per 1 Januari 2014 sampai dengan Desember 31 2016 stop izin hotel. Nah itu kan artinya kayak dioyak-oyak, ayo kayak angkot gitu loh, ayo kurang 3 lagi berangkat ini, ayo cepet-cepet masukin, buru tak tutup loh ya. Walhasil kan ada 106 izin hotel yang sudah masuk sampai 31 Desember 2013 itu. Artinya moratorium itu sendiri sebenarnya ya kayak pemetaan aja. Ini kalau 106 ini dibangun kayak mungkin aku pokoknya ngobrol awang awam ya. Iya, aku tapi by data. Kalau sekarang kan berani suzon kayak gitu karena jelas kok izin apartemen ada suap gitu loh. Nah, pertanyaan sekarang terus bagaimana dengan 106 hotel sebelumnya, apakah ada atau enggak? Ya aku boleh bersuzon. Jangan-jangan izin yang 106 itu juga ada suap-suapnya gitu wong. Ini yang apartemen karena udah nggak ada izin hotel ditutup, terus ganti apartemen ya ganti judul saja, itu tetap ada kasus suap terbukti dicokok KPK kan gitu. Ya. Tapi dicokok ya suwi perjuangannya sampean bersama bukan warga berdaya. Iya, perjuangan teman-teman warga berdaya. Seluruh warga Jogja yang pernah bersuara itu banyak sekali. Saya mungkin hanya bagian kecil karena saya
melakukan aksi itu tahun 2014 bulan Agustus tanggal 6 kalau nggak salah, kalau tanggal 7. Iya benar, 2014. Nah, itu karena saya nggak bisa mengerahkan massa. Kalau bisa mengerahkan massa nggak perlu dengan aksi mandi tanah, karena dalam tanda petik ngapusi wartawan itu kan butuhnya kalau ada massa view-nya enak ya, fotonya enak. Kalau masanya 1000 nggak perlu kayak gitu. Kalau artinya harus ada yang aneh, harus ada unik supaya itu menarik media, supaya itu terblow up, dan alhamdulillah terblow up. Dan gila-gilaan, dan di 2000 di hari yang di bulan dan tahun yang sama, 1 hari kemudian tanggal 7 Agustus 2014, menurut Forum Pemantau Independen Winarta siapa aku lupa namanya, pihak hotel Vibe Hotel itu baru mengajukan izin ke Dinas Perizinan untuk pemanfaatan air tanah dalam. Artinya adalah ada satu syarat yang belum dipenuhi oleh si hotel itu, yaitu izin pemanfaatan air dalam. Kok sudah bisa beroperasi? Hotelnya sudah berdiri pada Nah, saat itu ya. sudah beroperasi, dan saat ketahuan di tanggal 3 Septembernya, sebulanan kemudian, disegel sama Pemkot Jogja, terus dipakai suruh menggunakan PDAM seperti yang saya sampaikan tadi. 2014 itu tak bulannya juga berapa, aku yakin setelah Agustus itu baru ada aturan seluruh hotel harus pakai PDAM. Pertanyaan saya adalah, PDAM ini menggunakan sumber airnya dari mana? Karena PDAM di Jogja setahu saya 99,5% menggunakan air tanah. Artinya miliran sejak Vibe Hotel dicabut tanggal 3 September 2014, seminggu kemudian yaitu tanggal 9 September itu airnya udah kembali. Sampai sekarang udah nggak ada masalah dengan air. Nah, konteks permasalahan air yaitu kalau PDAM-nya menggunakan air tanah, berarti bukan menyelesaikan masalah. Oke, masalah miliran beres, tetapi memindahkan masalah menjadi lebih gede biar mungkin ketahuannya agak lama gitu ya. Dari miliran dipindahkan ke kota, karena apa? Karena PDAM-nya menggunakan air tanah. Artinya yang terancam bukan hanya miliran, tetapi seluruh kota Jogja. Apalagi miliran itu kecamatannya Umbul Harjo. Umbul Harjo itu kecamatan terbesar secara geografis di kota Madya Yogyakarta. Nah, arti Umbul Harjo itu kan, Umbul itu mata air, Harjo itu besar. Artinya ada mata air yang sangat besar memang di wilayah Umbul Harjo gitu loh. Apalagi kota, bahkan seluruh kota Jogja itu males gitu pakai air PDAM, karena ada satu waktu yang bau kayak kaporit gitu kan, mesti ada ya pembersihan atau apa, itu bau. Jadi orang lebih suka pakai air tanah, air sumur ya. Apalagi hotel, itu konsumennya membutuhkan kenyamanan konsumen. Nah, kalau itu nggak tahu, aku nggak pernah. Terus kayak kalau nggak salah data 2015 itu kamar hotel. Sambil minum boleh ya? Boleh dong. Ini teh hijau nih, Gading Cafe, keren. Promosi sih. Padahal kalau nggak salah di 2015 itu kamar hotel saja sudah mencapai kalau nggak salah 22.500. Bayangin mas. Kira-kira PDA kalau nggak nyolong-nyolong untuk bikin air tanah untuk kenyamanan konsumen kan TTE nggak mungkin ya. TTE lo sebagai wong awam. Iya naik tuh. Nah, iya yo, kalau berbicara kenyamanan konsumen dan menggunakan air tanah atau enggak, aku kok nggak yakin, karena menurut Dinas Lingkungan Hidup waktu itu mengatakan kekeringan di miliran itu adalah kemarau panjang. Jadi dibebankan kepada iklim, karena kemarau panjang Jogja ini mengalami kekeringan gitu. Jadi karena menurut mereka ada air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal itu batasnya 40 meter. Woi, berisik ya. Air tanah dangkal itu 40 meter. Nah, itu terus ada lempeng, di bawahnya itu sumber air dalam. Nah, kalau sumur artesis itu mengebor lebih dari sekitar 200 meter, dia tidak akan mengganggu sumber air dangkal gitu. Itu menurut Badan Lingkungan Hidup. Nah, menurut Eko Teguh Paripurno dari UPN, nggak ada cerita itu kalau dibor di situ di atasnya pasti juga kena cekungannya seperti ini. Nah, seperti ini itu berapa? Nah, yang kedua, siapa yang bisa memastikan kalau si pengebor nggak nakal? Misalnya, ini orang awam lihat, ini lempeng tadi, ini 40 meter di atas, ini 40 meter di bawah. Ini pipa, tembus ke bawah, ngambil air bawah sini nih, ini bawahnya. Nah, siapa sih tahu kalau pipa di kedalaman 30 atau 20 dibolongi gitu, dilubangi sehingga dia dapat itu. Nah, bornya supaya dia ngirit, misalnya satu pipa itu 4 meter dibagi artinya 50 pipa harus tuh kalau untuk 200 meter. Nah, dia cuma 30 pipa gitu, jadi cuma lebih dikit dari 40 meter, tapi dibolong-bolong di sini sehingga dapat air. Itu semua bisa terjadi karena kita nggak tahu
nggak ada tes uji, walaupun ada tapi nggak dilakukan dan nggak dikasih tahu ke kita. Misalnya dikasih kamera turun itu ada yang bolong, itu nggak ada Itu gitu. nggak ada transparannya ya. Nggak Pokoknya ada. wes selesai ngebor, selesai Betul, gitu. nah. Dilaporin udah kelar nih ngebornya. Nah, kasus miliran saat sumur itu disegel di September, mereka mengajukan izin pemanfaatan itu. Untungnya adalah karena waktu itu kita suujon ya, wah ini penguasa berselingkuh dengan pengusaha. Kok tekan selingkuh, kok ono pelakor banget. Ya nggak pelakor selingkuh itu jadi lali tahu dan pengusaha dengan penguasa, kalau ini berselingkuh kita bisa apa? Dalam izin pemanfaatan air tanah itu ada yang namanya pumping test, uji pemumpaan sumur. Ada diambil 5 sumur acak menurut teorinya, 5 sumur acak terus dibor selama berapa jam gitu, nanti sumurnya hotel dibor apakah mengganggu mereka atau tidak, gimana? Nah itu kita blok, nggak ada lagi pumping test, sehingga dia nggak memenuhi izinnya, syarat untuk mengajukan izin pemanfaatan air tanah kita blok, warga binaan blok. Jadi dia nggak bisa, dia bilang ada inisialnya Doni atau siapa ya, dosen UGM itu yang berpihak ke mereka, bahasaku waktu di mediasi di ombudsman. Oke. Mengatakan, lo kalau nggak ada pumping test nggak fire. Lah kalau ada pumping test mau hasilnya bener mau enggak kita nggak tahu. Terus kalau nggak tahu itu hanya sebagai syarat. Kalau udah sebagai syarat dia nanti bisa lanjut pakai air tanah, kita terancam lagi. Loh, buktinya dulu sebelum ada hotel kita nggak pernah ada masalah kok dengan kekeringan air tahun 80-an, bahkan aku udah sampaikan di film itu tuh, dokumenter. Tahun 80-an tuh kalau kering ditunggu 5 menit ditimba. Kering tinggal itu tetap ada airnya. Ini sampai nggak ada sama sekali Iya airnya benar. itu. Aku tahu persis itu karena di 2014, 15 sampai 2016 itu aku tinggal di daerah Bowongan. Jadi kayak misalnya air udah Belakang hotel One on One ya. Iya betul. Heeh. Disebut dong. Iya, Jadi- Gowongan daerah belakang Iya. sana. Jadi di situ itu kalau misalnya airnya udah naik hari ini, besok mungkin susah lagi untuk naik. Jadi hanya beberapa kakak aja yang bisa gunakan air di titik air sumurnya. Jadi benar-benar merasakan sih. Padahal sebenarnya gini ya Mas, kalau kita lihat Jogja itu kan identik dengan budayanya, sangat memungkinkan ngomong ke ya Mas. Maksudnya ini sangat memungkinkan membangun Jogja itu tanpa membangun hotel yang mewah-mewah, mall yang begitu banyak, karena kebudayaan kita tuh sudah kental sekali. Membangun tanpa menghilangkan identitas. Kayak tau iso banget ya dilakukan di Jogja, ya nggak sih? Itu kan konteks pariwisata ya. Kalau pariwisata dengan alasan ini kan cuma Konteks mengelola. masyarakat, Iya, konteks konteks masyarakat. masyarakatnya pemerintah itu harusnya mengelola dampak dari wisata yang gila ini. Kita berimajinasi sekarang. Kita bayangkan tahun ini adalah 200 tahun yang lalu kondisi Jogja. Oke. Kira-kira ada wisata datang nggak? 200 tahun lalu tentunya nggak ada aspal, nggak ada hotel, nggak ada bangunan gede dong. Rumahnya cuma kotaan-kotaan karena di sini sejarahnya daerah gempa sehingga rumah-rumahnya kayak joglo, kayak limasan gitu. Itu kira-kira ada nggak wisata datang ke sini? Menurut sampean? Tetap ada, Nah, kan sudah tetap ada. identik dengan Nah, budaya. artinya kalau seperti itu sebenarnya hanya sangat simpel saja. Masalahnya di sudut itu kita surati dari 2013 untuk audiensi, nggak mau ketemu. Ini kan masalah kemauan, bukan kemampuan ya. Kalau kemampuan, wali kota itu bukan dewa, bukan yang bisa melakukan apapun, tetapi kan bisa menyerap aspirasi untuk didengarkan, kita diskusikan, terus kita follow up dari situ. Misalnya, di RT saya ada 50 rumah. Oke. Masing-masing rumah itu kalau direnovasi bisa menyediakan 2 kamar. Artinya biaya dari mana? Pinjaman lunak misalnya dari Pemkot untuk merenovasi 50 rumah di RT saya misalnya.